Seri 2 Pedang Kayu Harum. Petualang Asmara. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 7. Gyokeng memandang kepala itu dengan muka menunjukkan kebingungan hatinya. Tangannya memang gatal-gatal rasanya, ingin sekali dia menampari kepala itu, akan tetapi kalau dia menampar sampai Kun Liong terluka atau mampus, tentu dia tidak akan mendapat ampun dari ibunya. Ia memutar otak dan akhirnya dengan wajah berseri dia berkata, "Baik, akan kutampar kepalamu 3 kali, akan tetapi luput." Mana bisa? Aku tidak menangkis tidak mengelak mana bisa luput? Padahal engkau putri ketua Chin Ling Pai. Siapa mau percaya? Habis bagaimana? Terserah, asal menampar kepala. Kun Liong diam-diam girang sekali dan merasa sudah dapat membalas dendam mempermainkan darah galak itu. Kalau pelan-pelan boleh, kan? Pokoknya asal menggunakan tangan menampar kepala. Jantung Kun Liong berdebar karena dia sudah membayangkan betapa kepalanya akan dielus-elus oleh telapak tangan yang halus itu. Baiklah. Nah, awas, aku akan mulai. Gyokeng menggerakkan tangan kanannya dan tepat seperti yang diduga dan dikehendaki Kun Liong, telapak tangan yang halus dan hangat itu menjamah kepala gundul itu 3 kali. Sudah cukup 3 kali, kata Gyokeng sambil melangkah mundur, geli juga meraba kepala yang gundul kelimis itu. Terima kasih, enak sekali, kata Kun Liong sambil membungkuk dan tersenyum lebar. Perangas peringis, menyeringai, bilang saja ingin diusap kepalanya, pura-pura minta ditampar. Sudah pantas saja, Piao Sumoy, untuk obat kepalaku yang masih terasa nyeri oleh tamparanmu tadi. Jadi Chia Supek dan Supek Bo tidak berada di rumah? Tidak, karena itu, lain kali saja kau datang menjumpai mereka. Akan tetapi awas, kau sudah berjanji tidak akan mengadu kepada mereka. Wah, kau tidak percaya kepadaku? Sumoy, namamu Chia Gyokeng, ya? Sekarang aku ingat. Indah sekali namamu, seindah orangnya, maksudku, kau cantik sekali, Piao Moy, dan ilmu silatmu lihai bukan main. Aku kagum sekali kepadamu. Dan aku benci kepadamu. Oh, iya. Sebaliknya, aku sangat cinta kepada diriku ini. Aku benci, terutama kepalamu. Dan aku terutama sekali sayang kepada kepalaku ini. Kun Liong mengelus kepalanya. Betapa dia tidak sayang? Kepalanya mendatangkan banyak, untung, jika dia bertemu dengan darah-darah jelita. Sambil tersenyum lebar dia lalu menjura dan berkata lagi. Nah, aku pergi, Piao Sumoy yang cantik dan galak. Sampai bertemu lagi, ya. Tidak sudi. Sekalipun cukuplah. Wih, jangan begitu. Bagaimana kalau kelak orang tuamu minta kau berjumpa dengan aku? Tidak usah, ya. Kun Liong tertawa bergelak lalu meninggalkan nona itu yang masih membanting-banting kaki saking jengkelnya. Biarpun mulutnya tertawa-tawa dan hatinya lega karena sudah berhasil membalas darah galak itu, menggodanya dan berhasil pula dielus-elus kepalanya oleh tangan halus itu, namun diam-diam Kun Liong merasa penasaran sekali. Harus dia akui bahwa ilmu kepandaian Gyokeng amat hebat dan agaknya kalau bertempur sungguh-sungguh, dia tidak akan mampu menandingi darah itu yang sejak kecil tentu digembleng ayah bundanya yang memiliki ilmu kepandaian tinggi, jauh lebih tinggi daripada kepandaian ayah bundanya sendiri. Dia harus mempelajari ilmu silat yang lebih tinggi. Kalau tidak, apa dayanya untuk mencegah perbuatan jahat kalau dia bertemu dengan orang-orang seperti Ban Tok Choa Ong Ouyang Kok dan Siang Tok Mo Li Buleng Chi? Akan tetapi, kemana dia harus belajar ilmu? Kalau saja dia dapat menjadi murid supeknya, Chia Keng Hong, tentu dia akan memperoleh kemajuan hebat. Akan tetapi dia bergidik kalau mengingat akan kegalakan Gyokeng. Baru bertemu saja sudah cekcok dan berkelahi, apalagi kalau tinggal serumah. Tentu seperti kucing dengan anjing. Teringat ini, Kun Liong tertawa. Darah itu dimakinya seperti kucing, dan memang pantas. Dan dia anjingnya. Hahaha. Mana ada anjing gundul? Kembali dia mengelus kepalanya dan teringatlah dia akan Pek-Pek, anjingnya yang berbulu putih seperti kapas, yang dahulu menumpahkan obat ayahnya. Kemanakah anjing itu pergi? Sudah matikah? Kata ayahnya, Pek-Pek dahulu ditemukan di dekat kuil Xiao Lim Si. Ah, benar. Kuil Xiao Lim Si.
Xiao Limpai adalah sebuah perkumpulan besar yang memiliki banyak orang sakti. Ayahnya sendiri pun bekas murid Xiao Limpai. Dia harus pergi ke kuil Xiao Limsi, belajar kepada tokoh-tokoh Xiao Limpai. Bukan niat ini saja yang mendorong Kun Liong pergi mengunjungi kuil Xiao Limsi, akan tetapi juga ada dugaan bahwa ayah dan ibunya tentu mengunjungi kuil itu pula. Kalau tidak ada di rumah Chia Keng Hong, kemana lagi ayah dan ibunya akan pergi? Setidaknya tentu akan singgah di Xiao Limsi, karena ketika ayahnya mencarikan obat untuk para perwira yang terluka, bukankah ayahnya juga pergi ke Xiao Limsi? Bekal pemberian kakek pamannya tinggal tak berapa lagi, akan tetapi dengan berhemat, kadang-kadang hanya makan buah-buah dan binatang hutan cukup juga sisa bekal itu mengantarnya sampai ke kuil Xiao Limsi. Kuil besar yang berada di lereng bukit itu kelihatan megah, membesarkan hati Kun Liong akan tetapi juga menimbulkan ketegangan karena menduga-duga apakah dia akan berhasil mendapatkan keterangan tentang ayah bundanya di kuil itu, dan apakah dia akan dapat menjadi murid Xiao Limsi. Menjadi murid Xiao Limpai? Tak mungkin, pikirnya ketika dia tiba-tiba teringat bahwa ayahnya sendiri sudah keluar dari Xiao Limsi dan tidak diakui sebagai murid. Biarpun ayahnya tidak pernah menceritakan sebabnya, namun dia tahu bahwa dengan menyebut dirinya, bekas murid Xiao Limpai, berarti ayahnya tidak lagi diakui sebagai murid. Kalau para Huishio tokoh Xiao Limpai tahu bahwa dia adalah anak Yap Chongsan yang telah tak diakui lagi sebagai murid, mana mungkin Xiao Limpai mau menerimanya. Pikiran ini membuat dia berkeputusan untuk menyelidiki ayah ibunya di kuil itu tanpa mengaku bahwa dia adalah putra mereka. Demikianlah, pada suatu hari menjelang senja, dia telah berdiri di depan pintu gerbang kuil Xiao Limsi yang menjadi pusat dari Xiao Limpai yang terkenal. Berbeda dengan kuil-kuil Xiao Limsi yang menjadi cabang Xiao Limpai, kuil pusat ini selain besar, juga amat luas dan dikelilingi pagar tembok yang tinggi dengan pintu-pintu gerbang yang dijaga oleh 2 orang Huishio siang malam. Seperti sebuah benteng saja. Apa? Engkau hendak mengabdi kepada kuil kami, orang muda. Dan untuk keperluan itu engkau telah mendahului membuang rambutmu, tanya kepala penjaga yang diberi laporan oleh penjaga pintu gerbang akan datangnya seorang pemuda tanggung berkepala gundul yang datang untuk mengabdi dan menjadi kacung di kuil itu. Karena tidak ingin banyak rewel, Kun Liong menjawab. Demikianlah, Lo Suhu, sungguh pun Tercu tidak sengaja. Harap saja Suhu sudi menerima Tercu. Urusan menerima seorang kacung harus diputuskan oleh ketua sendiri, karena kami tidak berani bertanggung jawab kalau ada pihak musuh yang menyelundup. Di dalam hatinya, Kun Liong mencela Huishio ini. Orang yang sudah menjadi Huishio, berarti menyerahkan jiwa raganya kepada agama, dan orang beragama berarti orang yang melakukan hidup suci, mengapa masih mengaku punya musuh? Akan tetapi karena niatnya hanya ingin menyelidiki kalau ayah bundanya berada di situ dan untuk mencari kesempatan belajar ilmu silat tinggi, Kun Liong tidak banyak rewel dan mengikuti kepala penjaga yang membawanya menghadap ketua Xiao Limpai. Dia sudah mendengar dari ayahnya bahwa ketua Xiao Limpai adalah bekas suheng ayahnya sendiri yang berilmu tinggi dan bernama Tian Kek Huishio, maka dengan jantung berdebar dia menghadap ketua ini. Memang benar demikian. Tian Kek Huishio sendiri yang menerima pelaporan kepala penjaga dan Kun Liong menjadi kecut hatinya ketika melihat bahwa ketua kuil itu adalah seorang Huishio yang amat menakutkan, berusia 80 tahun lebih. Tubuhnya tinggi besar dan berkulit hitam, matanya seperti kelereng besar, dan sikapnya keren, kelihatan galak bukan main. Memang demikianlah keadaan Tian Kek Huishio, wataknya sesuai dengan tubuhnya, kasar dan jujur namun memiliki hati emas. Saudara muda, kepalamu kenapakah? Suara Tian Kek Huishio besar dan kasar, namun nada suaranya tidak menyinggung hati Kun Liong yang berlutut di depan Huishio itu di samping Huishio kepala penjaga. Tecu makan jamur di hutan dan rambut Tecu lalu rontok semua, Lo Suhu. Kun Liong membohong. Dia terpaksa membohong karena kalau dia bicara terus terang, tentu akan berkepanjangan dan dia tidak akan dapat menyembunyikan keadaannya lagi sehingga sia-sialah usahanya. Omitohut, engkau keracunan, orang muda. Racun yang hebat sekali yang dapat membuat rambut rontok seperti itu. Dan biasanya, racun yang tidak merenggut nyawa, hanya merontokkan rambut berarti bahwa racun itu bertemu dengan racun lain sehingga daya mautnya punah. Engkau masih beruntung. Diam-diam Kun Liong kagum sekali. Kini dia mengerti mengapa rambut kepalanya habis.
Tentu racun ular dan racun jarum Ouyang Bou saling bertanding dalam tubuhnya, urung mencabut nyawanya akan tetapi berhasil menghabiskan rambutnya. Kalau dia dapat berguru kepada kakek ini, akan tetapi tidak banyak selisihnya tentu dengan kepandaian ayahnya. Mereka hanya Sute dan Su Heng. Bukan kepada ketua Xiao Limpai ini dia ingin berguru, akan tetapi kepada Tiang Pek Ho Siang, guru ayahnya atau sukongnya, kakek gurunya. Dia sudah mendengar dari ayahnya bahwa kakek sakti itu telah mengasingkan diri di dalam kuil Xiao Lim Si ini, di dalam sebuah kamar yang disebut ruang kesadaran. Dan menurut ayahnya, sampai sekarang kakek sakti itu masih hidup. Tentu sudah amat tua, sedikitnya 100 tahun usianya. Kepada sukongnya itulah dia ingin berguru. Sebetulnya di sini sudah tidak membutuhkan lagi bantuan seorang kacung, karena banyak sudah anak murid yang melakukan semua pekerjaannya. Akan tetapi karena secara mujizat sekali rambut kepalamu menjadi habis tanpa dicukur, seolah-olah Tuhan sendiri yang menakdirkan engkau menjadi calon Huisyo, maka biarlah pinceng, aku menerima pengabdianmu. Kau bekerjalah di sini membantu para Huisyo kecil, kelak kalau memenuhi syarat, engkau boleh menjadi anak murid dan masuk menjadi Huisyo. Siapakah namamu? Tecu Shiliong, bernama Kun. Kun Liong membohong. Baiklah. Kami sebut engkau Liong Ji, anak Liong. Kau ikutlah kepada kepala penjaga ini. Berikan sebuah kamar untuk dia bersama para Huisyo kecil dan serahkan beberapa pekerjaan harian suruh dia bantu, kata ketua itu yang sudah duduk bersila kembali sambil memejamkan mata. Kepala penjaga itu memberi hormat, kemudian menyentuh lengan Kun Liong diajak keluar dari kamar ketua itu. Demikianlah. Kun Liong yang di situ terkenal dengan sebutan Liong Ji, bekerja di dalam kuil Xiao Lim Si, membantu tukang kebun. Pekerjaan ini menyenangkan hatinya karena dia lebih bebas. Dari percakapannya dengan para Huisyo kecil yang dipancing-pancingnya secara lihai, Kun Liong mendengar bahwa ayahnya dan ibunya tidak pernah datang ke kuil ini semenjak yang terakhir ayahnya datang minta obat. Juga dia mendengar bahwa Tiang Pek Ho Siang masih bertapa di dalam ruang kesadaran tanpa ada yang berani mengusiknya. Dia telah tahu pula di mana letak kamar itu, di dekat kamar gudang penyimpanan pusaka Xiao Limpai yang siang malam dijaga oleh 4 orang Huisyo secara bergilir. Kecewa juga hati Kun Liong mendengar bahwa ayah bundanya tidak pernah datang ke kuil itu, apalagi ketika dia mendapat kenyataan bahwa siapapun juga, baik dia anggota Xiao Limpai atau orang luar, dilarang keras memasuki 2 tempat tanpa izin ketua sendiri. Pertama adalah kamar ruang kesadaran yang pintunya selalu tertutup dan kabarnya ketua sendiri tidak berani mengusiknya. Kedua adalah gudang pusaka yang jarang dibuka hanya oleh ketua sendiri untuk mengambil atau menyimpan sesuatu. Hilanglah harapannya untuk dapat berguru kepada Tiang Pek Ho Siang yang telah belasan tahun lamanya bertapa di dalam kamar itu. Sebulan telah lewat. Malam itu gelap dan sunyi. Agaknya semua Huisyo telah tidur pulas, kecuali tentu saja mereka yang bertugas jaga. Akan tetapi Kun Liong tak dapat tidur. Dia telah membuang waktu sia-sia selama sebulan dan dia sudah mengambil keputusan tetap untuk mencoba menghadap Tiang Pek Ho Siang, apapun juga yang menjadi risikonya. Dia mendengar bahwa siapa berani melanggar 2 larangan itu akan dihukum mati. Biarlah kalau dia ketahuan dan dihukum mati. Biarlah kalau orang-orang yang sudah menjadi Huisyo, berarti memasuki penghidupan suci masih mau menghukum mati orang. Kalau dalam hal ini dia gagal, besok pagi dia akan minggat dari tempat ini. Hal ini mudah dilakukan karena tugasnya sebagai pembantu tukang kebun memungkinkan dia untuk keluar dari pintu gerbang, membersihkan halaman di luar pintu gerbang. Menjelang tengah malam, setelah keadaan sunyi benar, Kun Liong keluar dengan hati-hati dari kamarnya. 2 orang Huisyo kecil yang menjadi temannya sekamar sudah tidur meringkuk di bawah selimut karena malam itu dingin sekali, di luar penuh kabut sehingga malam bertambah gelap. Karena sudah hafal akan tempat-tempat penjagaan, Kun Liong dapat menyelinap ke dekat 2 kamar terlarang yang letaknya berdekatan itu. Kamar pusaka dan kamar pertapaan Tiang Pek Ho Siang. Dia tahu bahwa seperti biasa, tentu ada 4 orang Huisyo penjaga di depan dan belakang kamar pusaka itu, maka dia sudah mempunyai rencana untuk menyelinap dan menghampiri ruang kesadaran dari samping sehingga tidak tampak oleh ke-4 orang Huisyo penjaga. Dia hendak memasuki kamar itu melalui jendela yang selalu tertutup pula. Akan tetapi ketika dia menyelinap di balik tembok dan mengintai untuk melihat 2 orang penjaga di depan kamar pusaka, dia terbelalak kaget melihat 2 orang Huisyo penjaga itu menggeletak tak bergerak. Tidurkah mereka? Tidak mungkin.
Tertidur di waktu menjaga kamar pusaka bisa mendapat hukuman yang amat berat. Andai kata tertidur, masa dua-duanya? Tentu ada apa-apa yang tidak beres, pikirnya. Dia lalu menyelinap dengan hati-hati sekali, memutari dua kamar itu dan mengintai untuk melihat dua penjaga yang biasanya duduk di sebelah belakang kamar pusaka. Hampir dia berseru heran dan kaget ketika melihat bahwa kedua orang Huisyo ini pun sama keadaannya dengan para penjaga di depan. Tertidur. Atau lebih tepat lagi, menggeletak di lantai seperti orang tidur. Musuh. Dia teringat akan ucapan kepala penjaga akan kekhawatiran mereka ada musuh menyelundup. Apakah malam ini ada musuh Xiao Limpai yang menyelundup masuk ke Xiao Limpai? Kun Liong lalu menghampiri kamar pusaka. Terdengar suara perlahan dan dia melihat jendela kamar pusaka terbuka, dan ada sinar penerangan menyorot dari dalam. Cepat namun hati-hati sekali Kun Liong menghampiri jendela itu dan mengintai. Tak salah apa yang dikhawatirkannya. Ada 3 orang laki-laki berada di dalam kamar pusaka. 3 orang laki-laki membongkar lemari dan sedang mengumpulkan benda-benda pusaka, di buntal kain dan muka mereka memakai kain penutup. Maling! Kun Liong berteriak dan meloncat ke dalam kamar pusaka melalui jendela yang terbuka. 3 orang itu terkejut, melepaskan buntalan, bahkan pemimpin mereka yang biarpun mukanya ditutup sebagian dengan sapu tangan tampak sebagai seorang pemuda tampan, melepaskan pula buntalannya. Robohkan dia, Huisyo cilik itu, katanya kepada seorang di antara mereka. Orang ini menerjang ke depan dengan totokan yang lihai sekali. Akan tetapi kini Kun Liong telah siap karena dia berhadapan dengan maling-maling yang dianggapnya berbahaya. Melihat totokan, dia memasang tubuhnya dan mengerahkan sinkangnya, menggoyang sedikit tubuh itu sehingga totokan meleset mengenai tubuh yang kebal, sedangkan dia sendiri membarengi dengan pukulan dari jurus ilmu silat Pat Hong Sin Kun, mendorong perut orang itu. Maksudnya hanya mendorong, akan tetapi karena sinkangnya masih tersalur, orang yang didorong perutnya itu mengeluarkan suara, hek, dan roboh pingsan. Krat! Aug! Kun Liong terhuyung-huyung ketika ada sebuah benda merah menancap di leher kirinya. Pandang matanya gelap dan dia terjungkal keluar dari jendela kamar. Sebelum pingsan dia melihat banyak bayangan Huisyo berkelebatan masuk ke dalam kamar itu. Dan memang teriakannya tadi telah menggegerkan Xiao Limsi. Tian Le Huisyo, Sute atau wakil ketua Xiao Limsi memimpin sendiri murid-muridnya menuju ke kamar pusaka. Akan tetapi, pemuda yang memimpin pencurian itu lihai bukan main. Dia menyebar jarum merahnya, mencelat ke atas genteng membobol langit-langit kamar itu dan biarpun dikejar, dia sempat menghilang keluar dari Xiao Limsi. Anak buahnya yang seorang lagi dapat dirobohkan dan ditangkap, bersama seorang yang telah dibikin pingsan oleh Kun Liong dengan dorongan pada perutnya. Tian Li Huisyo merasa cemas melihat buntalan-buntalan yang berserakan. Kalau saja tidak ketahuan, tentu banyak pusaka penting Xiao Limpai tercuri. Dia cepat melakukan pemeriksaan dan ternyata ada 2 buah benda pusaka yang hilang, agaknya terbawa oleh pencuri yang lihai tadi. Kedua benda itu adalah sebuah pedang dan sebuah hiolou, tempat Abu Hio, yang amat berharga karena merupakan pusaka kuno dari Xiao Limsi. Namun masih untung bahwa bukan semua yang berada di buntalan terbawa. Hal ini berkat kewaspadaan Liong Ji, karena 4 orang Huisyo telah tewas. Liong Ji, kemana dia? Suruh dia ke sini. Tian Le Huisyo berkata. Para Huisyo mencari-cari, namun mereka tidak dapat menemukan Kun Liong. Tian Le Huisyo sendiri pergi mencari, namun hasilnya kosong sehingga dia termangu dan terheran-heran penuh kekhawatiran. Apakah memergoki maling, lalu pimpinan maling itu menaruh dendam dan membawa lari anak itu? Dengan hati cemas dia lalu menghadap suhengnya, Tian Kek Huisyo ketua Xiao Limpai untuk membuat laporan. Kemanakah sebetulnya Kun Liong pergi? Tentu saja pemuda itu tidak dapat pergi kemana-mana kalau tidak ada yang membawanya karena dia tadi terguling pingsan terkena jarum merah pemuda berkedok sapu tangan yang lihai tadi. Dia terhuyung ke belakang dan terjungkal keluar dari jendela kamar pusaka. Ketika siuman kembali, Kun Liong mendapatkan dirinya telah berada di dalam sebuah kamar yang luas dan kamar ini kosong tidak ada perabotnya. Hanya lantainya bersih sekali, ditilami permadani kuning dan di atas permadani itu duduk bersila seorang kakek yang amat tua, dengan rambut putih dan jenggot panjang. Lehernya masih terasa sakit dan ketika dia meraba lehernya, luka di lehernya telah tertutup obat.
Mengertilah dia bahwa dia telah tertolong oleh kakek ini, dan otaknya yang cerdik cepat bekerja. Kakek ini tua sekali, dan bukan Huisio karena rambutnya panjang. Siapa lagi yang dapat menolongnya seperti itu selagi dia berada dalam kuil Xiao Limsi tanpa diketahui orang? Cepat dia bangkit dan berlutut di depan kakek itu sambil berkata, "Sukong, kakek guru, Teochu, murid, Yap Kun Liong menghaturkan banyak terima kasih atas pertolongan Sukong dan membawa Teochu ke dalam ruang kesadaran ini." Kakek itu tercengang dan mengelus jenggotnya. "Ai, bagaimana engkau bisa tahu bahwa kau berada di ruang kesadaran? Tahukah kau siapa aku?" Sukong adalah Tiang Pek Ho Siang. Anak cerdik. Agaknya engkau bukan kacung biasa di kuil. Aku melihat engkau berindap seperti maling, akan tetapi malah memergoki maling-maling itu. Kelakuanmu aneh, aku menolongmu selagi kau pingsan akan tetapi kau dapat mengenalku. Siapakah engkau dan mengapa kau menyebut aku kakek guru? Harap Sukong sudi mengampunkan Teochu. Sesungguhnya karena ingin menghadap Sukong sematalah maka Teochu berani melakukan kelancangan dan membohong kepada para losuhu. Teochu bernama Yap Kun Liong, ayah Teochu Yap Chongsan murid Sukong. Aha! Kiranya engkau anak Chongsan? Engkau menyamar sebagai kacung karena hendak bertemu denganku? Apakah kau disuruh oleh ayahmu? Tidak, Sukong. Teochu menghadap Sukong untuk berguru kepada Sukong. Kakek itu tersenyum lebar. Wah, agaknya engkau nakal sekali, sampai-sampai rambut kepalamu habis karena racun. Mengapa engkau ingin berguru kepadaku? Bukankah ayah dan ibumu memiliki kepandaian juga, apalagi engkau dapat minta petunjuk supekmu Chia Keng Hong? Teochu tidak berani minta petunjuk supek. Teochu telah dibimbing selama 5 tahun, tiba-tiba dia teringat akan janjinya kepada Bun Hoa Tosu, maka cepat dia menyambung. Maaf, Teochu tidak dapat menyebutkan namanya karena sudah berjanji. Hahaha, Bun Hoa Tosu sungguh tua bangka yang aneh. Mengapa justru kepadamu dia menurunkan ilmunya? Ai! Teochu tidak pernah menyebut nama beliau. Jangan khawatir, engkau tidak melanggar janji. Dari gerakanmu ketika kau merobohkan seorang maling, ada dasar gerakan rahasia dari Hua Sanpai. Dahulu dia pernah mengatakan kepadaku untuk menciptakan sebuah ilmu silat yang mempunyai dasar 8 penjuru. Benarkah? Sukong sungguh waspada. Memang demikianlah. Teochu selama 5 tahun diajar oleh beliau dan diberi ilmu silat tongkat Siang Liongpang dan ilmu silat tangan 04 Hong Sin Kun, juga latihan tenaga sinkang yang mempunyai daya membetot. Hahaha. Tentu untuk melawan Tikai Beng, bukan? Sukong tahu juga? Kakek tua Hua Sanpai itu terlalu jujur sehingga segalanya dapat dilihat dari perubahan mukanya. Dahulu dia merasa penasaran sekali mengapa tidak ada ilmu yang dapat menandingi Tikai Beng, maka kalau dia menurunkan sinkang kepadamu dengan daya membetot, tentu dia tujukan untuk melawan Tikai Beng. Kun Liong mengangguk-angguk sampai dahinya membentur lantai. Mohon petunjuk dari Sukong. Baiklah. Bun Hoa Tosu yang tidak mempunyai hubungan apa-apa denganmu telah rela melatihmu selama 5 tahun. Engkau yang masih putra muridku yang paling baik, tentu saja berhak mewarisi ilmu-ilmuku, terutama ilmu yang selama ini kuciptakan di sini. Apa artinya ilmu itu kalau aku mati? Tak dapat kubawa, maka biar engkau yang mewarisinya. Bukan main girangnya hati Kun Liong. Mulai hari itu, di luar pengetahuan para penghuni kuil, dia mendapat gemblengan ilmu silat tinggi dari kakek sakti itu. Mengapa hal ini sampai tidak ketahuan oleh para penghuni kuil? Karena memang tidak ada seorang pun Huisio yang berani memasuki ruangan itu, dan setiap hari seorang Huisio pelayan kecil mengantar makanan dan minuman serta semua keperluan Tiang Pek Ho Siang, meletakkannya dengan penuh hormat di depan pintu ruangan yang tertutup lalu pergi lagi. Ransum makanan dan minuman ini cukup untuk makan minum mereka berdua, apalagi karena kakek itu jarang sekali makan. Sementara itu, 2 orang tawanan diseret ke depan kaki Ketua Xiao Limpai dan dengan suara halus Tian Kek Huisio, Ketua Xiao Limpai, berkata, Jiwie, kalian berdua, siapakah dan siapa pula pemimpin kalian yang sudah mencuri pedang dan bokor? Kalian dari golongan mana? Biarpun Tian Kek Huisio bicara dengan suara halus, namun karena sikapnya memang angker sekali dengan tubuhnya yang tinggi besar bermuka hitam matanya lebar, mendatangkan rasa takut dan ngeri di dalam hati 2 orang maling itu.
Mereka mencoba menggerakkan kaki tangan, namun sia-sia saja karena tubuh mereka sudah lemas dan lumpuh oleh totokan lihai. Bebaskan totokan mereka, kata pula ketua Xiao Limpai itu kepada sutenya, Tian Lehuisio yang menggerakkan tangan dan ujung lengannya yang panjang menyambar 2 kali ke arah punggung 2 orang tawanan. Mereka mengeluh dan dapat bergerak kembali. Nah, sekarang katakan siapa yang menyuruh kalian. Kalau kalian suka berterus terang, tentu Pinceng akan memaafkan kalian dan membolehkan kalian pergi dengan aman. 2 orang itu kembali mengeluh, kemudian saling pandang dan tangan mereka merogoh saku dalam baju. Semua tokoh Xiao Limpai yang hadir di situ sudah siap untuk menjaga diri kalau kedua orang tawanan itu hendak menyerang mereka, atau siap untuk menangkapnya kembali kalau mereka mencoba untuk melarikan diri. Akan tetapi, tiba-tiba 2 orang itu mencabut lagi tangan mereka, meraba leher dan keduanya terguling, berkelojotan dan mati. Tian Lehuisio meloncat dekat, memeriksa leher mereka yang menjadi bengkak menghijau. Dengan alis berkerut Huisio tua ini mengeluarkan sapu tangan dan mencabut benda kecil dari leher kedua orang itu, lalu berkata, "Omitohut, kalau tidak salah ini duri kembang hijau." Dia melangkah maju memperlihatkan 2 batang duri itu kepada suhengnya, ketua Xiao Limpai. Tian Kehuisio memeriksanya sebentar, lalu mengangguk-angguk dan berkata, "Engkau benar, Sute. Ini tentu duri kembang hijau dan kembang itu hanya tumbuh di tepi Kuiou, Telaga Setan. Kalau begitu mereka adalah orang-orang Kui Engpai, perkumpulan bayangan hantu." Tian Lehuisio berseru kaget. "Kita harus segera mengejarnya ke sana dan menuntut kepada ketuanya." Pada saat itu, Tian Kehuisio duduk memejamkan matanya dan sikapnya penuh perhatian sehingga sutenya, Tian Lehuisio memandang heran dan tidak mendesak. Memang pada saat itu Tian Kehuisio sedang mencurahkan perhatian terhadap suara bisikan halus yang memasuki telinganya seperti hembusan angin lalu, suara yang amat dikenalnya karena suara itu adalah suara gurunya, suara Tiang Pek Ho Siang. Kacung itu kini menjadi sute kalian yang termuda, dan biarlah urusan pusaka hilang kelak dia yang akan mencarinya. Tian Kehuisio membuka matanya dan berkata, "Sute, tidak usah kita menyusul ke sana. Kelak akan ada orang yang bertugas mengambilnya kembali. Sekarang harap Sute menyuruh para murid memakamkan 2 jenazah ini sebagaimana mestinya." Tian Lehuisio memandang penasaran, akan tetapi tentu saja dia tidak berani membantah kehendak ketuanya, mengangguk dan mengundurkan diri untuk memimpin para anak buah Xiao Limpai untuk mengubur 2 jenazah maling itu. Diam-diam Huisio tua ini merasa tidak puas dan penasaran sekali. Boleh jadi Kui Engpai merupakan perkumpulan kaum sesat yang amat terkenal dan ditakuti, apalagi ketuanya yang berjuluk Kui Eng Yochu, nona bayangan hantu, yang kabarnya menjadi seorang di antara datuk-datuk kaum hitam di waktu itu. Akan tetapi Xiao Limpai juga sebuah perkumpulan bersih yang amat besar. Kalau sampai terdengar dunia Kangou betapa Xiao Limpai dihina, pusakanya dicuri oleh orang Kui Engpai tanpa berani membalas atau mencari, bukankah Xiao Limpai akan ditertawakan orang dan para tokoh Xiao Limpai dianggap penakut? Betapapun juga, Tian Lehuisio masih tidak berani membantah kehendak suhengnya yang menjadi ketua, dan hanya menanti kesempatan baik untuk merebut kembali pedang dan hiolou pusaka Xiao Limpai yang dicuri orang itu. Adapun Tian Kehuisio yang maklum bahwa kini di dunia Kangou timbul pertentangan dan persaingan antara mereka yang pro dan anti pemerintah, bersikap bijaksana. Tidak saja dia ingin mentaati pesan gurunya yang berdiam di ruangan kesadaran, dan yang kini menggembleng sutenya yang termuda, si bekas kacung itu, akan tetapi juga ketua Xiao Limpai yang bijaksana ini tidak mau melibatkan Xiao Limpai ke dalam gelanggang pertentangan hanya karena 2 buah pusaka saja. Kalau dia atau Tian Lehuisio atau para tokoh Xiao Limpai yang lain maju menyerbu Kui Engpai, tentu berarti melibatkan Xiao Limpai ke dalam pertentangan. Sebaliknya kalau kacung yang kini digembleng suhunya itu yang kelak menyerbu, karena bocah itu bukan jadi anggota Xiao Limpai resmi, tidak ada hubungannya dengan Xiao Limpai, tentu Xiao Limpai akan bebas dari libatan permusuhan. 5 tahun lewat dengan amat cepatnya. Di dalam ruang kesadaran yang terletak di bagian belakang kompleks bangunan kuil Xiao Limsi terasing dari dunia luar, Kun Liong digembleng setiap hari oleh Tiang Pek Ho Siang yang sudah menjadi makin tua. Selama 5 tahun itu Kun Liong hanya menerima 2 macam ilmu yang amat tinggi, yaitu ilmu silat Im Yang Sin Kun yang dapat dipergunakan untuk main silat tangan kosong maupun dengan sepasang senjata apa saja, dan ilmu Sin Kang yang disebut Pek In Chiang, tangan awan putih,
Sinkang yang amat lembut namun memiliki kekuatan yang amat dahsyat. Siang malam Kun Leong berlatih. Tubuhnya menjadi kurus karena kurang makan, mukanya agak pucat karena tak pernah kenyang menerima sinar matahari, namun matanya kini mengeluarkan cahaya yang aneh dan tajam menusuk seolah-olah menembus jantung orang yang dipandangnya. Tentu Xiao Limpai akan bebas dari libatan. Yang tidak pernah berubah adalah kepalanya. Tetap gundul, tidak ada sehelai pun rambutnya tumbuh. Dia telah menjadi seorang pemuda dewasa berusia 20 tahun, tampan wajahnya, amat sederhana gerak-geriknya, dan yang paling menarik adalah kepala gundulnya. Melihat kepalanya, semua orang tentu menganggap dia sebagai Huishio, akan tetapi pakaiannya sama sekali bukan pakaian Huishio. Pada suatu pagi, Tiang Pek Hosiang berkata kepada Kun Leong yang sudah menghadap dan berlutut di depannya. Kun Leong, tibalah saatnya engkau keluar dari ruangan ini dan beritahukan kepada Ketua Xiao Limpai agar menyediakan sebuah peti mati sederhana untukku, dan kelak membakar jenazahku di puncak bukit belakang kuil tanpa upacara, tak perlu mengundang orang-orang Kang Ou. Sukong. Kun Leong terkejut bukan main mendengar pesan kakek itu, memandang terbelalak dan mukanya pucat. Kakek itu tersenyum lebar. Mengapa, Kun Leong? Mengapa mendengar aku akan mati engkau menjadi terkejut dan pucat mukamu seperti orang takut? Sukong, siapakah yang tidak ngeri dan takut menghadapi kematian? Mengapa timbul takut, Kun Leong? Karena kita tidak tahu apa dan bagaimana kematian itu, Sukong. Kita menjadi ngeri membayangkan apa yang akan terjadi dengan kita. Benarkah demikian? Kalau kematian itu sesuatu yang tidak kita kenal, mana mungkin kita menjadi takut akan sesuatu yang tidak kita ketahui? Barulah timbul takut kalau kita mengetahui sesuatu akan kematian yang kita ketahui dari dongeng nenek moyang kita, dari tahyul, mengenal siksaan-siksaan sesudah mati. Semua itulah yang menimbulkan rasa takut, bayangan kita sendiri yang timbul dari dongeng-dongeng itu. Tidak hanya itu, Sukong. Tecu sendiri tidak percaya akan adanya dongeng tentang neraka, akan tetapi Tecu merasa ngeri kalau membayangkan kematian. Kalau begitu, yang kau takutkan bukanlah kematian itu sendiri, melainkan kau takut untuk berpisah dari hidup yang kau kenal ini, takut untuk meninggalkan segala yang kau kenal di dunia kehidupan ini. Andai kata orang-orang yang kau sayang, benda-benda yang kau sukai di dunia ini, dapat bersamamu pergi ke kematian, agaknya takut itu pun akan lenyap. Bukankah begitu? Kun Leong berpikir dan mengangguk. Agaknya Tecu tidak akan takut lagi, Sukong. Jelas bahwa orang takut akan kematian karena sesungguhnya dia takut akan berpisah dari isi dunia kehidupan yang disukainya. Bagi seseorang yang sudah dapat mematikan akunya sewaktu hidup, tiada perubahan keadaan antara hidup dan mati. Yang berbeda hanya sebutannya saja karena bagi dia yang tiada lagi beraku, setiap saat adalah sama, apapun yang akan terjadi dengan dia. Mengertikah engkau, Kun Leong? Kun Leong mengangguk-anggukkan kepalanya yang gundul, akan tetapi mulutnya berkata terus terang. Tecu mengerti akan tetapi masih sukar untuk menyelami wejangan ini, Sukong. Akan tetapi, kalau benar Sukong hendak pergi meninggalkan penghidupan ini, perkenankanlah Tecu merawat Sukong sampai saat terakhir. Jangan, Kun Leong. Sudah tiba waktunya engkau keluar dari sini, biarlah aku melewatkan beberapa hari lagi ini seorang diri saja di sini. Nah, keluarlah dan sampaikan pesanku kepada Tian Kek Huishio. Pergilah. Kakek itu sudah memejamkan matanya kembali sambil duduk bersila. Kun Leong merasa terharu juga. Selama 5 tahun dia tidak pernah berpisah dari kakek itu dan menerima gemblengan-gemblengan yang hebat. Dia berlutut dan membentur-benturkan dahinya di atas lantai depan kaki Sukongnya itu, menitikkan air mata, kemudian sambil menarik napas panjang keluarlah dia dari ruangan itu membuka daun pintu, menutupkan lagi dari luar dan melangkah ke ruangan dalam. Dua orang Huishio penjaga terkejut sekali melihat seorang pemuda gundul keluar dari ruangan kesadaran. Cepat mereka meloncat menghampiri dan siap untuk menerjang, akan tetapi mereka melongo ketika mengenal Kun Leong. Apalagi karena Kun Leong cepat menjura kepada mereka dan berkata, Ji Yesu, apakah lupa kepada Leongji? Aku mendapat pesan dari Sukong untuk disampaikan kepada Tian Kek Lo Suhu. Kau kacung Leongji? Bagaimana bisa keluar dari ruangan kesadaran? Seorang di antara dua Huishio itu bertanya, membelalakan matanya dan hampir tidak percaya.
Panjang ceritanya, akan tetapi Tian Kek Lo Suhu tentu mengerti, harap bahwa aku menghadap beliau. Dua orang Hueshio itu saling pandang, kemudian mereka mengiringkan Kun Liong pergi menghadap Tian Kek Hueshio yang tentu saja tidak kaget melihat munculnya Kun Liong. Kakek tinggi besar ini memandang penuh kagum, juga diam-diam dia girang mempunyai seorang sute, adik seperguruan, begini muda dan gagah. Liongji, engkau baru keluar sekarang? Ketua Xiaolimpai itu menyambut dengan kata-kata ini. Kun Liong segera berlutut di depan kakek itu dan berkata, "Pertama-tama Tecu mohon maaf sebanyaknya bahwa Tecu telah membohong kepada Lo Cianpue. Tecu sebenarnya siap bernama Kun Liong, Tecu adalah putra tunggal ayah Yap Chongsan di Lengkok." Para Hueshio yang kebetulan berada di kamar itu terbelalak kaget, akan tetapi Tian Kek Hueshio tersenyum dan mengangguk-angguk. "Pengakuanmu ini makin menggirangkan hatiku, Yap Sicu, karena berarti bahwa Sicu adalah orang sendiri. Tentu saja Pinceng, aku memaafkan hal itu. Terima kasih atas kebijaksanaan Lo Cianpue. Hal kedua yang perlu Tecu laporkan adalah bahwa selama 5 tahun ini, Tecu berada di dalam ruangan kesadaran bersama Sukong. Hal itu pun Pinceng sudah tahu." Yap Sicu dan Pinceng merasa girang sekali mendengar bahwa Suhu berkenan menurunkan ilmunya kepada seorang pilihan seperti Sicu. Mudah-mudahan saja Sicu dapat mempergunakan pelajaran dari Suhu itu untuk membela kebenaran dan keadilan. Tentu saja Tecu akan memperhatikan pesan Lo Cianpue. Dan laporan ketiga dari Tecu adalah pesan dari Sukong bahwa Sukong minta agar Lo Cianpue suka menyediakan sebuah peti mati sederhana untuk Sukong dan kelak Sukong minta agar jenazahnya diperabukan di puncak bukit di belakang kuil tanpa upacara dan tidak perlu memberitahu orang-orang Kang Ou. Omitohut. Tian Kek Hueshio menangkap kedua tangan ke depan dada dan memejamkan kedua matanya. Pinceng akan melaksanakan semua perintah Suhu. Sekarang Tecu mohon diri dari Lo Cianpue, akan meninggalkan Xiao Lim Si, kata Kun Liong sambil memberi hormat. Nanti dulu, Sicu. Tidakkah Suhu memerintahkan sesuatu untuk Sicu kerjakan? Tidak, Lo Cianpue. Kalau begitu, agaknya Suhu menghendaki agar Pinceng yang minta bantuan Sicu. Dahulu ketika Suhu memberitahu kepada Pinceng bahwa Sicu diambilnya sebagai murid, Suhu mengatakan bahwa Siculah yang akan ditugaskan untuk mencari kembali 2 buah pusaka yang dahulu dicuri oleh maling-maling itu. Karena itu, sekarang Pinceng mengharapkan bantuan Sicu untuk mendapatkan kembali 2 buah pusaka yang dicuri itu. Ah, jadi maling-maling itu berhasil membawa pergi 2 buah pusaka? Pusaka apakah yang dibawanya dan siapakah maling itu, Lo Cianpue? Yang diambil adalah sebatang pedang Liong Bue Kiam, pedang ekor naga, dan sebuah hiolou emas berukirkan burung hong bermata kemala. Adapun pencurinya, kalau tidak salah dugaan kami adalah tokoh-tokoh dari Kui Engpai yang berpusat di pulau di tengah-tengah telaga Kuiou, telaga hantu. Hueshio tua itu lalu menceritakan tentang 2 orang anggota maling yang tertangkap dan betapa mereka membunuh diri dengan duri kembang hijau sehingga tidak sempat mengaku. Yang mengkhawatirkan hati kami adalah Sute Tian Le Hueshio. Suhu telah memesan bahwa Sicu yang akan mencari kembali pusaka-pusaka yang tercuri, akan tetapi Sute tidak sabar lagi dan 2 bulan yang lalu Sute Tian Le Hueshio sudah diam-diam meninggalkan kuil dan menurut para murid, katanya Sute menyatakan bahwa dia pergi untuk merampas kembali pusaka-pusaka itu. Karena itu, Pinceng harap sukalah Sicu membantu dan menyusul Sute ke Kuiou untuk membantunya mengambil kembali pusaka yang tercuri. Baiklah, Lo Cianpue. Tecu akan berusaha sedapat mungkin untuk mendapatkan kembali 2 pusaka itu. Setelah Tian Kek Hueshio memberi petunjuk kepada Kun Liong di mana letaknya telaga hitam, berangkatlah Kun Liong meninggalkan kuil itu. Setelah berada di luar dan melihat pemandangan alam yang indah, terlupalah olehnya akan hal-hal yang tidak menyenangkan, akan kematian Sukongnya, akan tugas berat yang dipikulnya, dan yang terasa olehnya hanyalah kelegaan hati yang membuat dadanya seperti melembung dan ringan. Betapa indahnya pemandangan alam yang telah dipisahkan dengan dia selama 5 tahun. Keluar dari ruangan kesadaran yang hanya berupa 4 dinding tembok itu dan memasuki dunia luas ini, dia seolah-olah seperti hidup lagi, seperti memasuki dunia baru. Hawa yang amat sejuk segar terasa, nikmat dan sedap sekali memasuki paru-parunya, membawa keharuman bau tanah, rumput, pohon dan kembang-kembang. Ingin dia bernyanyi-nyanyi, demikian senang dan gembira hatinya. Begini agaknya perasaan seekor burung yang dilepas dari kurungan selama bertahun-tahun. Hati yang gembira,
tubuh yang ringan karena tanpa disadarinya sendiri dia kini telah memiliki ilmu kepandaian yang hebat, membuat Kun Leong dapat bergerak cepat sekali menuruni bukit. Pagi hari itu amat indah dan cerah dan suasana di pegunungan sunyi sekali. Menjelang tengah hari, Kun Leong melihat 6 orang laki-laki yang kelihatannya kuat dan gagah mengawal sebuah kereta naik ke puncak gunung dan di atas kereta itu tampak berkibar bendera yang menandakan bahwa para pengawal itu adalah para piausu dari Semtu Piau Kiok, perusahaan ekspedisi 3 golok. 6 orang itu memandang dengan sinar mata tajam menyelidiki ketika bertemu dengan Kun Leong. Akan tetapi karena pemuda gundul itu tidak mempedulikan mereka, maka tidak terjadi sesuatu. Kun Leong hanya menganggap bahwa ada barang kiriman untuk Xiao Limpai, maka tentu saja dia tidak berani bertanya-tanya, dan dia tidak tahu barang apa yang berada di dalam kereta yang ditarik oleh 4 ekor kuda itu. Dia melanjutkan perjalanannya turun gunung sambil bersenandung dengan hati riang. Sukongnya benar, pikirnya sambil menikmati hawa udara yang jernih sejuk. Hidup adalah saat sekarang ini yang sesungguhnya nikmat kalau pikiran kita tidak kita biarkan untuk mengenang hal-hal lalu atau hal-hal mendatang, bahkan kematian bukan merupakan hal yang menakutkan atau mendukakan. Apa sih kematian? Kita tidak tahu bagaimana kematian itu, dan tidak mungkin kita takut akan sesuatu yang kita belum tahu. Ketakutan timbul dari bayangan-bayangan, dari angan-angan tentang hal yang kita ketahui atau yang kita anggap telah kita ketahui dari kitab atau dari orang lain. Kalau kematian hanya menjadi kelanjutan dari hidup, perlu apa takut? Hidup sendiri pun sesungguhnya bukanlah suatu keadaan yang amat menyenangkan. Lihat saja pengalamannya sejak dia meninggalkan rumah. Betapa hidup manusia penuh dengan pertentangan, penuh persoalan yang agaknya sambung menyambung tiada kunjung henti. Dan kalau dia pelajari persoalan-persoalan itu, kesemuanya timbul dari nafsu keinginan manusia memperebutkan sesuatu, baik yang diperebutkan itu benda atau kebenaran. Semua demi si akunya manusia, sampai-sampai kebenaran sekalipun ingin dimonopoli. Kebenaranku. Si aku inilah sumber dari segala persengketaan, sumber dari segala pertentangan dan permusuhan, membuat hidup menjadi semacam gelanggang pertempuran demi si aku masing-masing. Memang benar Sukongnya yang berkata bahwa bagi seseorang yang sudah dapat mematikan akunya sewaktu hidup, tiada perubahan keadaan antara hidup dan mati. Setelah hari senja baru Kun Leong tiba di sebuah dusun di kaki bukit. Dari jauh dia melihat sebuah warung makan di dekat sebuah rumah penginapan kecil sederhana. Di rogohnya bajunya yang lebar sederhana. Tadi dia diberi bekal uang sekedarnya oleh Tian Kek Huesio. 5 tahun lamanya dia tidak pernah makan masakan yang enak, hanya makan sayur-sayuran sederhana saja seperti yang dimakan Sukongnya. Minumnya pun selama 5 tahun itu hanya air jernih. Ada tercium bau arak dan daging panggang dari warung itu, membangkitkan seleranya. Maka masuklah dia ke dalam warung itu, warung kecil yang hanya mempunyai beberapa bangku panjang, meja reot dan diterangi oleh lampu minyak kecil tergantung di bawah genteng. 3 orang tamu yang sudah lebih dulu duduk di dalam warung, mengangkat muka memandang Kun Leong dengan penuh perhatian. Melihat orang-orang itu memandangnya penuh selidik, Kun Leong merasa tidak enak, akan tetapi dengan sikap tidak peduli dia menoleh kepada seorang pelayan yang sedang melayani mereka dan berkata sederhana. Bung pelayan, tolong sediakan arak dan bakmi semangkuk. Pelayan itu menoleh, kelihatan ragu-ragu dan mengulang. Arak? Dan bakmi dengan daging? Kun Leong mengangguk, lalu dia mengambil tempat duduk di ujung sebuah bangku panjang karena tidak ada tempat duduk lain yang kosong. Bangku ini di ujung sana telah diduduki oleh seorang di antara 3 tamu itu, seorang setengah tua yang berjenggot pendek dan agaknya sudah terlalu banyak minum arak karena mukanya merah dan wajahnya berseri. Dengan menggerakkan kedua pundaknya dan bertukar pandang dengan 3 orang tamunya, pelayan itu lalu pergi ke belakang untuk mengambilkan arak dan bakmi yang dipesan Kun Leong. Aku mendengar bahwa Xiao Limpai merupakan partai persilatan yang paling besar dan telah terkenal sekali bahwa Huesio Xiao Limpai adalah para Huesio yang tidak pernah menyeleweng. Terdengar suara yang tinggi sekali seperti kaleng digurat menyakitkan anak telinga. Kun Leong melirik dan melihat bahwa yang bicara ini adalah seorang di antara 3 tamu tadi, orang yang mukanya kecil, bertopi kain dan bermuka pucat. Hahaha, apa yang kau dengar itu memang benar, Kui Suheng, kakak seperguruan Kui.
Kalau ada seorang Huishio melakukan pelanggaran, sudah hampir dapat dipastikan dia itu bukan seorang anggota Xiao Limpai, kata orang yang duduk sebangku dengan Kun Liong. Arak dan bakmi yang dipesan Kun Liong tiba, dan pemuda ini segera mulai makan tanpa mempedulikan 3 orang tamu itu. Orang ketiga di antara tamu itu sudah tua, kurus dan lucu sekali karena kelihatan selalu mengantuk. Biarpun kadang-kadang dia mengangkat cawan araknya, akan tetapi matanya seperti terus tidur melenggut dan tidak pernah ikut bicara dengan kedua orang temannya, bahkan sama sekali tidak mempedulikan Kun Liong. Benarkah bahwa setiap ada anak murid yang melanggar, Xiao Limsi bertindak keras sekali dengan hukumannya? Tanya pula si muka pucat yang disebut Kui Suheng oleh si jenggot pendek tadi. Kabarnya demikian. Bahkan seorang murid tidak akan diizinkan keluar sebelum lulus dari ujian yang diadakan. Apakah Suheng tidak mendengar betapa ketuanya yang lama, Tiang Pek Ho Siang yang terkenal di seluruh dunia Kangou itu, terpaksa harus mengundurkan diri karena pelanggaran? Ya, kabarnya begitu. Bahkan murid Xiao Limpai yang paling lihai, Yap Chongsan yang kabarnya mewarisi ilmu kepandaian kakek sakti itu, terpaksa pula harus meninggalkan keanggotaannya dari Xiao Limpai karena pelanggaran. Urusan apakah? Entahlah, Sute. Aku sendiri pun tidak tahu jelas. Tentu Tio Tai Hiap, pendekar besar Tio, yang lebih tahu, jawab si muka pucat sambil memandang kepada teman yang sejak tadi seperti orang mengantuk itu. Kedua orang itu kini memandang kepadanya dan diam-diam Kun Liong juga memperhatikan dengan kerling matanya kepada si pengantuk yang disebut pendekar besar Tio itu. Sudahlah, perlu apa bicara tentang urusan orang lain? Yang penting malam ini kita mengasuh di losmen dan baru besok pagi kita naik ke Xiao Limsi. Mudah-mudahan saja perjalanan jauh kita akan berhasil. Mendengar ini, timbul kecurigaan di dalam hati Kun Liong. 3 orang ini sikapnya mencurigakan dan mereka ini besok mau naik ke Xiao Limsi. Mau apakah mereka? Apakah ada hubungan mereka dengan Kui Engpai yang telah mencuri pusaka Xiao Limsi? Ucapan Tio Tai Hiap benar, kata si jenggot pendek. Kita harus menghormati para pendeta Xiao Limpai yang terhormat, akan tetapi bagaimana mungkin aku dapat menghormat pendeta munafik yang terang-terangan melanggar pantangan di depan umum? Setelah berkata demikian, si muka merah yang berjenggot pendek ini mengangkat cawan araknya melirik ke kiri ke arah Kun Liong sambil mengerahkan tenaga sinkang di tubuh bagian bawah. Kun Liong terkejut bukan main ketika tiba-tiba bangku yang didudukinya itu bergetar dan bergerak terangkat naik. Maklumlah dia bahwa si muka merah ini sengaja main gila hendak mempermainkan dia yang tentu dianggap seorang Huishio yang melanggar pantangan makan daging dan minum arak. Perutnya terasa panas, akan tetapi dia bersikap tenang saja seolah-olah tidak tahu apa yang terjadi, akan tetapi dia pun lalu mengerahkan sinkang sehingga ujung bangku yang didudukinya itu, yang tadinya sudah terangkat sampai sejengkal lebih dari lantai, kini turun kembali. Si muka merah terbelalak dan heran, lalu menjadi penasaran. Sinkangnya dikerahkan dengan sekuatnya, dan andai kata Kun Liong bukan seorang yang telah memiliki sinkang kuat, tentu dia akan terlempar jauh oleh getaran ujung bangku yang didudukinya. Akan tetapi, tubuh pemuda ini sama sekali tidak berguncang, bahkan ketika dia mengerahkan tenaganya, terdengar suara, krak, bangku itu patah pada tengahnya dan tubuh si muka merah itu terlempar ke atas seperti dilontarkan oleh tenaga raksasa yang tidak tampak. Cawan araknya terlepas dari tangannya dan tentu akan terbanting tumpah di atas meja kalau saja si pengantuk yang disebut Tio Tai Hiap itu tidak mengulur tangan menyambar cawan itu dan aneh sekali, arak yang tumpah itu seakan-akan tersedot dan melayang kembali ke dalam cawan itu. Sedangkan si muka merah sudah berjungkir balik dan tidak sampai terbanting. Dia sudah mengepal tinju dan memandang kepada Kun Liong dengan mata mendelik, melihat pemuda gundul itu tetap enak-enak duduk di ujung bangku yang sudah patah tengahnya, menghabiskan sisa arak dalam cawannya. Pendeta palsu, hayo lawan aku orang Shisong kalau kau ada kepandaian. Si muka merah itu membentak marah. Kun Liong menghabiskan sisa arak dalam cawan, kemudian meletakkan cawan kosong di atas meja dan bangkit berdiri. Tentu saja bangku yang sudah patah tengahnya itu terguling roboh ketika dia bangkit, mengeluarkan bunyi nyaring memecah kesunyian yang menegangkan itu. Dia merogoh saku dan menggapai kepada pelayan yang datang membungkuk-bungkuk dengan ketakutan, kemudian membayar harga makanan dan minuman setelah menanyakan harganya. Setelah pelayan bergegas pergi, dia berpaling kepada si muka merah dan berkata,
Semenjak tadi aku makan dan minum di sini dengan aman, tidak pernah mengganggu orang baik dengan ucapan atau dengan tingkah laku. Engkau hampir jatuh oleh tingkah sendiri, mengapa sekarang ribut-ribut hendak menantang orang? Pendeta palsu, tak usah banyak cakap. Keluarlah kalau kau berani. Saudara Song, duduklah. Tiba-tiba si pengantuk itu berseru nyaring dan Kun Leong melihat betapa si muka merah itu, biarpun bersungut-sungut, mengangguk tak berani membantah, sudah duduk di sudut dengan muka merah. Si pengantuk itu lalu berdiri menghadapi Kun Leong, mengangkat tangan ke depan dada sambil berkata, Xiao Su, harap suka memaafkan kekasaran kawanku. Akan tetapi aku pun tidak dapat terlalu menyalahkannya karena dia memang paling tidak suka menyaksikan sesuatu yang ganjil, misalnya seorang pendeta yang melanggar pantangan di depan umum, makan daging dan arak. Kun Leong tersenyum lebar dan memandang si pengantuk itu dengan wajah berseri. Dia tidak marah lagi, bahkan merasa betapa lucunya keadaan. Sambil balas menjura dia menjawab. Sudahlah, tidak ada apa-apa yang harus diributkan kalau hanya karena kesalahpahaman diakibatkan oleh kepalaku yang gundul Tai Hiap. Aku bukanlah seorang Hueshio dan tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang berhak melarang aku berkepala gundul, minum arak dan makan daging. Si muka pucat tertawa dan sungguh aneh. Biarpun dia kelihatan mengantuk, setelah tertawa wajahnya yang tua kurus itu berseri dan sepasang mata yang sipit itu mengeluarkan sinar mata yang menyambar amat tajamnya, membuat Kun Leong terkejut sekali dan diam-diam pemuda ini maklum bahwa dia berhadapan dengan orang pandai. Hahaha, Song Laute, kau lihat betapa lucunya dan betapa merugikan kalau kau tidak teliti, menyangka orang yang bukan-bukan dan sudah tergesa-gesa turun tangan sebelum yakin akan kesalahan orang. Saudara muda ini sama sekali bukan Hueshio, tentu saja bukan merupakan hal aneh kalau dia makan daging dan minum arak. Orang Xiong itu kini berubah sikapnya. Dia cepat bangkit dan menjura ke arah Kun Leong sambil berkata, Ai, mataku seperti buta. Harap suka memaafkan kecurigaan saya tadi, Xiao Eng Hiong. Semudah ini engkau telah memiliki kepandaian hebat, sungguh mengagumkan hatiku. Pertemuan ini harus dilanjutkan dengan persahabatan dan sudilah engkau menjadi tamu kami. Kun Leong cepat menjura. Maaf, saya tidak dapat menerima kehormatan itu. Saya adalah seorang petualang biasa yang tidak ada artinya, dan saya lelah sekali ingin mengasuh. Maaf. Dia lalu melangkah keluar dari warung itu, memasuki losmen sederhana, memesan kamar dan merebahkan dirinya di atas dipan di dalam kamar yang sempit itu, melupakan lagi urusan tadi. Akan tetapi diam-diam dia masih menaruh hati curiga terhadap ketiga orang yang hendak naik ke Xiao Limsi. Kecurigaannya ini membuat Kun Leong gelisah dan pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, dia mendahului tiga orang itu naik ke puncak, kembali ke Xiao Limsi. Sedikitnya dia harus memberitahukan Tian Kek Hueshio akan tiga orang aneh yang hendak mengunjungi kuil dan yang keadaannya mencurigakan agar Xiao Limpai dapat berjaga-jaga. Biarpun kini Kun Leong melalui jalan yang jauh lebih sukar daripada ketika dia meninggalkan puncak, yaitu jalannya terus mendaki, namun karena dia tergesa-gesa dan mempergunakan ilmu berlari cepat, maka menjelang senja sampai juga dia ke puncak dan memasuki halaman kuil Xiao Limsi yang amat luas. Heran hati pemuda ini menyaksikan kesibukan anak murid Xiao Limpai, dan setelah dia berhadapan dengan ketua dan para tokoh Xiao Limpai di ruangan depan, dapat dibayangkan betapa kagetnya mendengar berita bahwa Tian Li Hueshio telah tewas terbunuh orang dan baru saja kemarin jenazahnya tiba, dibawa oleh rombongan Piao Su yang kemarin dijumpai di tengah jalan. Kiranya yang berada di dalam kereta adalah sebuah peti yang terisi jenazah Tian Li Hueshio. Di dalam ruangan itu terdapat dua buah peti mati dan Kun Leong segera berlutut memberi hormat di depan kedua peti mati itu setelah dia mengetahui bahwa dua peti mati itu berisi jenazah sukongnya, Tiang Pek Ho Siang, dan jenazah Tian Li Hueshio. Bukan Pinceng tidak mentaati pesan terakhir dari Suhu, kata Tian Kek Hueshio kepada Kun Leong setelah mempersilakan pemuda itu duduk. Akan tetapi sebelum kami dapat melaksanakan perintah Suhu dan memprabukan jenazahnya, telah datang jenazah Sute. Maka biarlah kita sekarang mengadakan upacara kepada dua jenazah, apalagi karena sudah sepatutnya kalau jenazah Suhu memperoleh kehormatan dan menerima penghormatan para tokoh Kang Ou yang tentu akan berdatangan mendengar berita kematian Suhu dan Sute. Pinceng harap Sicu akan suka menunggu di sini sampai kedua jenazah disempurnakan. Kun Leong mengangguk. Tentu saja, Tecu akan menanti di sini karena Tecu juga ingin sekali bertemu dengan tokoh-tokoh Kang Ou.
Sudah menjadi kewajiban Teocu pula untuk menunggu jenazah Sukong sampai diperabukan. Akan tetapi yang sangat mengherankan hati Teocu, bagaimanakah Tian Lilo Suhu yang katanya mencari pusaka yang hilang, tahu-tahu kembali dalam keadaan telah tewas dan siapa pula yang mengantar dengan kereta Piao Kiok itu? Yap Sicu telah kami beri tugas untuk mencari kembali pusaka sesuai dengan pesan Suhu, sekarang dengan terjadinya kematian Sute, tugas Sicu menjadi lebih berat. Agar jelas, baiknya Sicu mendengar sendiri penuturan para Piausu yang mengawal jenazah Sute, kata Ketua Xiao Limpai yang segera memanggil 6 orang Piausu itu ke ruangan, sedangkan dia sendiri melanjutkan memimpin para anak murid melakukan upacara sembahyangan terhadap 2 peti mati terisi jenazah. 6 orang Piausu itu tercengang juga ketika diperkenalkan kepada Kun Liong yang mereka kenal sebagai pemuda gundul yang kemarin berjumpa dengan mereka di tengah jalan. Ketika mendengar bahwa pemuda itu adalah sahabat baik Ketua Xiao Limpai, mereka segera memberi hormat, apalagi ketika Ketua Xiao Limpai minta agar mereka menceritakan semua kepada Kun Liong, pimpinan Piausu yang bermuka hitam segera mulai dengan penuturannya. Semtu Piao Kiok adalah sebuah perusahaan pengawalan dan pengiriman barang di kota Lam Sanbun yang sudah amat terkenal karena perusahaan ini dipimpin 3 orang kakak beradik yang tinggi ilmu silatnya, terutama sekali ilmu golok mereka yang sukar dicari tandingannya, sehingga terkenalah sebutan Semtu Eng, 3 pendekar golok. Karena itu, perkumpulan yang juga memakai nama 3 golok ini amat dipercaya orang untuk mengawal pelancong atau barang-barang berharga. Pada suatu hari, seorang pemuda tampan datang berkereta dan membawa sebuah peti yang panjang besar, menyerahkan peti itu kepada Semtu Piao Kok dan minta agar peti itu dikirimkan secepatnya ke Xiao Limpai dengan biaya mahal dan dibayar kontan pula. Karena pada waktu peti itu datang 3 orang pimpinan kami sedang tidak ada di rumah, maka kami sebagai pembantu-pembantunya menerima barang itu dan kami tidak mengutus anak buah, melainkan kami mengawalnya sendiri mengingat akan baiknya hubungan antara 3 orang pemimpin kami dengan Xiao Limpai. Karena barang kiriman itu untuk Xiao Limsi, maka harus kami jaga agar jangan sampai terjadi sesuatu di tengah jalan. Sama sekali kami tidak pernah menyangka bahwa peti itu berisi. Jenazah Tian Lelo Suhu? Kun Liong melanjutkan karena pemimpin para Piausu yang bermuka hitam itu kelihatan gagap. Benar, Yap Sicu. Kalau kami tahu apa isinya, tentu kami akan menahan dia. Siapakah dia yang mengirim peti itu? Seorang pemuda tampan, dan sekarang, melihat bahwa peti itu berisi jenazah wakil ketua Xiao Limpai, timbul dugaan kami bahwa agaknya pemuda itu adalah penyamaran dari dia. Si muka hitam yang biasanya bersikap gagah itu kelihatan ragu-ragu dan jerih, tampak dari matanya yang otomatis melirik ke kanan kiri, seolah-olah dia merasa takut kalau suaranya terdengar orang lain. Siapakah dia yang kau maksudkan? Giok Hong Chu. Kun Liong mengerutkan alisnya karena dia sama sekali tidak mengenal nama julukan Giok Hong Chu, si burung Hong Kemala, itu. Dia itu orang apakah? Pemimpin rombongan Piausu itu memandang dengan heran, kemudian dia dapat menduga bahwa pemuda gundul yang diakui sebagai sahabat oleh ketua Xiao Limpai itu agaknya adalah seorang yang sama sekali belum mengenal keadaan dunia Kang Ou, maka dengan penuh gairah seorang yang suka bercerita dia berkata. Dia adalah seorang wanita muda yang namanya tersohor di seluruh dunia Kang Ou selama 2 tahun ini. Ilmu kepandaiannya hebat dan mengerikan, sepak terjangnya ganas sekali dan melihat betapa banyaknya tokoh-tokoh golongan putih yang menjadi korban keganasan tangannya, agaknya dia adalah seorang tokoh baru golongan hitam, sungguh pun ada pula golongan hitam yang dibasminya. Dia seorang tokoh penuh rahasia dan melihat bahwa isi peti adalah jenazah wakil ketua Xiao Limpai, kami terus saja ingat kepadanya. Sungguh tidak baik kalau menuduh orang tanpa bukti, siapapun juga orang itu. Kun Liong membantah. Hatinya merasa tidak rela ada orang menuduh seorang wanita muda yang melakukan pembunuhan keji terhadap Tian Lehuisio. Kami tidak menuduh sembarangan. Si muka hitam membantah. Biarpun dia berpakaian seperti seorang pemuda, akan tetapi wajahnya demikian tampan dan suara serta gerak-geriknya demikian halus. Dia pasti seorang wanita muda yang menyamar. Tapi bagaimana kau dapat memastikan dia itu tokoh wanita yang berjuluk Giok Hong Chu? Karena Giok Hong Chu juga seorang darah muda yang cantik jelita, dan di baju pemuda itu, di bagian dada kiri, terdapat sebuah hiasan burung Hong terbuat dari batu kemala. Kabarnya,
Kami sendiri belum pernah bertemu dengan Giok Hongchu, tokoh itu pun selalu menghias rambutnya dengan burung hong batu kemala, maka benda itu dijadikan julukannya karena tidak ada seorang pun tahu siapa namanya. Kun Leong mengerutkan alisnya makin dalam. Biarpun dia tidak yakin benar akan tuduhan ini, namun dia mencatat semua itu di dalam hatinya untuk bahan penyelidikannya kelak. Dia bertugas dan ini perintah mendiang sukongnya, untuk mendapatkan kembali 2 buah benda pusaka Xiao Limpai yang dicuri orang. Dan karena Tian Le Huishio tewas dalam usahanya mencari pula pusaka itu, maka agaknya pembunuh Huishio tua itu tentulah orang yang mempunyai hubungan dengan pencurian pusaka itu. Dahulu pun orang yang memimpin pencurian, yang telah melukainya, adalah seorang pemuda yang amat lihai sehingga tidak dapat tertangkap oleh tokoh-tokoh Xiao Limpai. Akan tetapi, pemuda itu dahulu berkedok sapu tangan, dan tubuhnya memang kecil namun tegap dan gagah. Menurut penuturan ketua Xiao Limpai, 2 orang pencuri yang tertangkap kemudian membunuh diri, mungkin sekali adalah anggota Kui Engpai di Kui Ou, melihat dari duri yang mereka pakai membunuh diri. Apakah Giok Hongchu yang kau sebut itu seorang anggota Kui Engpai? Tanyanya. Kembali Piausu itu kelihatan kaget dan jerih, menggeleng kepala dengan kuat. Ah, saya rasa tidak ada hubungannya dengan Kui Engpai, akan tetapi entahlah, sepanjang pendengaran kami, Giok Hongchu selalu bergerak sendiri. Kui Engpai terlalu besar untuk hanya diwakili oleh 1 orang saja yang tidak pernah menyebut nama perkumpulan itu. Kun Leong mengangguk-angguk. Jadi orang yang mungkin sekali menyamar Giok Hongchu itu mendatangi Sentu Piao Kiok di Lam San Bun? Apakah memang dia tinggal di Lam San Bun? Yap Sicu, siapakah yang dapat mengetahui di mana tempat tinggalnya? Akan tetapi memang pada bulan-bulan terakhir ini sepak terjangnya berbekas di antara Lam San Bun sampai ke Kota Raja. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kun Leong merasa lega mendengar keterangan ini. Biarpun dia belum yakin benar bahwa tokoh wanita terkenal itu yang membunuh wakil ketua Xiao Limpai, namun sedikitnya dia dapat menyelidikinya dan mencarinya antara Lam San Bun dan Kota Raja. Para Piausu Sentu Piao Kiok itu tidak lama berada di Xiao Limsi. Mereka segera berpamit untuk kembali ke Lam San Bun dan melaporkan peristiwa hebat itu kepada 3 orang pimpinan mereka. Setelah para Piausu itu pergi, teringatlah Kun Leong akan 3 orang yang ditemuinya di warung, dan kecurigaannya bertambah. Dalam keadaan seperti pada waktu itu, setelah peristiwa hebat yang menimpa diri wakil ketua Xiao Limpai, maka setiap orang yang datang ke Xiao Limsi tentu mengandung niat yang meragukan. Siapa tahu kalau 3 orang yang dijumpainya itu, yang jelas bukanlah orang-orang biasa, adalah anak buah Kui Engpai atau setidaknya mempunyai hubungan dengan pembunuh Tian Le Huishio. Pikiran ini mendorong Kun Leong untuk meninggalkan kuil dan menghadang di depan kuil, menanti munculnya 3 orang yang dicurigai itu. Dia tidak menanti lama, karena segera tampak olehnya 3 orang yang ditunggu-tunggu itu berlari mendaki puncak dengan gerakan cepat. Diam-diam dia terkejut juga. Dia memang tahu bahwa mereka itu adalah orang-orang berkepandaian, terutama sekali si pengantuk yang telah ia saksikan kelihayannya ketika si pengantuk yang disebut Tio Tai Hiap itu menyambar cawan arak yang terlempar dan menyedot arak yang tumpah keluar kembali ke dalam cawan, membuktikan tenaga sinkang yang amat kuat. Akan tetapi melihat 3 orang itu mendaki puncak sambil berlari sedemikian cepatnya, dia benar-benar tercengang dan kecurigaannya bertambah. Xiao Limpai telah kedatangan 3 orang lawan berat, pikirnya. Lebih baik dia menghalangi mereka itu di luar agar tidak mengacaukan dalam kuil di mana sedang diadakan upacara sembahyang terhadap 2 jenazah dalam peti-peti mati. Hari masih pagi di waktu itu. Kun Leong berdiri di tengah lorong kecil yang menuju ke kuil, membelakangi pintu kuil yang terbuka sebelah. Keadaan di luar kuil sunyi karena semua Huishio sibuk di sebelah dalam, melayani ketua dan para pimpinan yang melakukan sembahyangan. Dari luar terdengar bunyi Liem Keng, doa, mereka dan suara ketukan-ketukan mengiringi doa sembahyang seperti nyanyian puji-puji yang penuh hikmat. 3 orang itu menghentikan gerakan kaki mereka dan berdiri berhadapan dengan Kun Leong. Si pengantuk berusaha melebarkan matanya yang sipit ketika melihat Kun Leong, sedangkan si muka merah dan yang seorang lagi memandang dengan penuh keheranan dan juga mereka kelihatan marah ketika mengenal bahwa yang menghadang di tengah jalan itu bukanlah seorang Huishio yang menyambut kedatangan mereka, melainkan pemuda gundul yang pernah ribut dengan si muka merah di dalam warung. Kalau tadinya mereka itu sudah menghabiskan kecurigaan mereka setelah mendengar bahwa pemuda itu bukan seorang Huishio,
Kini mereka menjadi curiga lagi melihat pemuda itu menghadang mereka di depan pintu gerbang kuil Xiao Limsi. Orang Shitio yang tinggi kurus dan seperti mengantuk, sudah mendahului dua orang kawannya, maju dan menjura kepada Kun Leong sambil berkata, "Kiranya sahabat muda yang menghadang kami di sini. Harap kau orang muda suka minggir dan membiarkan kami pergi memasuki kuil Xiao Limsi, dan kalau ada urusan dengan kami, biarlah akan kita bicarakan kelak kalau urusan kami di Xiao Limsi sudah selesai." Kun Leong bersikap tenang akan tetapi dia menggeleng kepalanya. Pada saat ini Xiao Limsi tidak menerima kunjungan orang-orang asing. Harap Samwi kembali saja dari mana Samwi datang dan jangan memasuki kuil karena para suhu sedang sibuk. Omongan apa ini? Orang Shisong yang bermuka merah menegur dengan suaranya yang galak. Dia memang termasuk orang yang wataknya berangasan. Engkau bilang bahwa kau bukan seorang Huishio biarpun kepalamu gundul. Sekarang engkau menghalangi kami hendak memasuki Xiao Limsi. Sebenarnya siapakah engkau dan apa kehendakmu terhadap kami? Aku adalah seorang sahabat baik dari para pimpinan Xiao Limpai, karena itu aku harus mencegah kalian melakukan pengacauan di Xiao Limsi. Manusia sombong. Apakah engkau menantang berkelahi? Si muka merah membentak. Kun Leong menggeleng kepalanya. Aku tidak menantang siapapun, akan tetapi aku tidak ingin melihat orang-orang menggunakan kepandaian untuk melakukan kejahatan, apalagi terhadap Xiao Limpai. Karena itu, harap Samwi, tuan bertiga, suka pergi lagi dan jangan mengganggu para pimpinan Xiao Limpai yang sedang sibuk. Bocah lancang. Kau tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa? Manusia sombong seperti engkau layak dihajar. Si muka merah sudah mengepal tinju dan hendak menerjang maju, akan tetapi si pengantuk melarangnya. Saudara Song, jangan. Si muka merah itu mundur kembali, akan tetapi mukanya menjadi makin merah karena dia marah bukan main. Kini si pengantuk melangkah maju menghadapi Kun Leong dan memandang penuh selidik, kemudian berkata, "Sahabat muda, engkau dengan tegas melarang kami memasuki kuil Xiao Limsi dan menuduh kami hendak mengadakan pengacauan. Agaknya engkau salah sangka. Kami bukan berniat melakukan kekacauan, karena itu harap engkau jangan menghalangi kami." Kun Leong menggeleng kepalanya. "Melihat sikap kalian, aku tidak dapat percaya dan aku menduga bahwa tentu engkau tidak mempunyai niat baik. Akan tetapi, kalau engkau suka memberitahu kepadaku apa niat kedatangan kalian bertiga, aku akan melaporkan kepada ketua Xiao Limpai dan kalian menanti dulu di sini." Akan tetapi si pengantuk masih kelihatan tenang dan sabar. "Orang muda, kami memang ada urusan penting dengan ketua Xiao Limpai, akan tetapi urusan ini tidak dapat kuberitahukan kepada siapapun juga. Kalau begitu menyesal sekali, harap kalian suka pergi lagi saja." Kun Leong berkata tegas. "Kalau kami tidak mau dan hendak terus memasuki kuil, terpaksa aku mencegah kalian." "Orang muda, engkau menantang kami?" "Nah, lagi-lagi aku dituduh menantang." Kun Leong tersenyum. "Engkau ini orang tua disebut Tai Hiap yang berarti pendekar besar dan dengan sendirinya tentu seorang pendekar maklum akan duduknya perkara. Samwi datang hendak memaksa memasuki kuil. Aku sebagai seorang yang merasa pula bertanggung jawab akan keselamatan kuil Xiao Limsi, menolak kedatangan Samwi dan minta agar Samwi pergi lagi saja, akan tetapi Samwi hendak memaksa. Tentu saja kalau Samwi memaksa aku akan mencegah. Kini Samwi menuduh aku menantang. Benarkah pendapat seperti itu?" Si pengantuk Shitio berkata, kini suaranya dingin dan tegas. "Orang muda, agaknya engkau memiliki sedikit kepandaian dan terlalu mengandalkan kepandaian itu sehingga berani bicara main-main dengan kami. Minggir dan jangan mencari perkara." "Kalian yang terlalu, aku tidak mau minggir." "Kalau begitu bersiaplah kau, orang muda. Mari kita memutuskan urusan ini dengan mengadu kepandaian. Aku tidak mau berkelahi." Si pengantuk tercengang dan bingung juga bagaimana harus bersikap terhadap pemuda gundul yang aneh ini. Si muka merah sudah membentak lagi. "Dia pengecut." "Aku tidak takut kepada kalian bertiga, pasti bukan pengecut," bantah Kun Leong yang tersinggung juga disebut pengecut. "Kalau berani, majulah, tantang si muka merah." "Tentu saja berani, akan tetapi aku tidak suka berkelahi." Orang muda. Engkau bersikap menantang kami akan tetapi menyatakan tidak suka berkelahi. Sebenarnya apakah maksudmu?"
Maksudku sudah jelas, Tai Hiap. Aku minta agar kalian bertiga tidak memasuki kuil dan suka pergi dengan aman dan damai. Nah, bukankah kita tidak saling mengganggu dan urusan dapat dihabiskan sampai di sini saja? Bocah sombong. Tio Tai Hiap, biar aku mengajarnya. Orang Shisong yang bermuka merah tak dapat menahan kemarahannya lagi karena merasa bahwa pemuda gundul itu sengaja mempermainkan mereka. Teriakannya ini disusul dengan gerakan tubuhnya yang sudah menerjang maju dan mengirim pukulan tangan kanannya ke arah dada Kun Leong. Pukulan kasar ini biarpun dilakukan dengan pengerahan sinkang dan cepat serta keras sekali datangnya, bagi Kun Leong yang sudah dapat mengukurnya bukan merupakan serangan berbahaya. Karena itu, pemuda ini sama sekali tidak mau mengelak atau menangkis, melainkan dia menerima pukulan dengan dadanya sambil mengerahkan tenaga sinkang yang dahulu dipelajarinya dari Bun Huat Tosu. Dengan sinkang yang sama, Bun Huat Tosu dahulu pernah menerima pukulan Hek Tok Chiang, tangan beracun hitam, dari ketua Wi Hongpang tanpa terluka, bahkan si ketua itu sendiri yang terluka tangannya oleh pukulan sendiri yang membalik hawanya. Bu! Keras sekali datangnya pukulan itu, mengenai dada Kun Leong dan membuat tubuh pemuda gundul itu terguncang, namun berkat tenaga sinkang yang menolak dan membetot, tangan yang memukul itu meleset seolah-olah memukul karet yang amat keras dan si muka merah itu meringis ketika tangannya menyeleweng dan tubuhnya terpental sampai terhuyung ke kiri. Ketika dia melihat ke arah tangan kanannya, tangannya itu telah bengkak-bengkak. Dan ketika dia melirik ke arah pemuda gundul itu, si pemuda masih berdiri tegak dengan sikap tenang dan mulut tersenyum. Tukang pukul orang. Masih ada lagikah pukulanmu yang lunak seperti tahu tadi? Kun Leong mempermainkan si muka merah yang menjadi marah sekali. Dengan tangan kirinya, si muka merah sudah meraba punggung dan tampaklah sinar berkilauan ketika dia telah mencabut pedangnya. Saudara Song, jangan main senjata. Si pengantuk menegur. Sute, mundurlah. Orang bermuka pucat Shikui yang menjadi suheng dari si muka merah sudah meloncat ke depan. Gerakannya lincah, ringan dan cepat bukan main. Sekali pandang saja, tahulah Kun Leong bahwa kepandaian si muka pucat ini lebih lihai daripada si muka merah yang kasar. Begitu menyerang, si muka pucat Shikui itu telah mengirim totokan halus yang cepat sekali ke arah leher dan pundak Kun Leong. Biarpun dia sama sekali belum berpengalaman, namun berkat bimbingan dua orang sakti yang berilmu tinggi, pandang mata Kun Leong menjadi awas sekali. Dia maklum bahwa amat berbahayalah untuk melindungi tubuhnya dengan sinkang seperti yang dilakukannya tadi karena kini yang menjadi sasaran serangan lawan adalah jalan darah yang lemah dan totokan lawan itu selain cepat juga mengandung hawa pukulan yang amat kuat. Maka dia pun lalu menggerakkan tubuh mengelak dan begitu dia bergerak, si pengantuk menahan seruannya saking kagum. Gerakan Kun Leong jauh lebih cepat daripada gerakan si muka pucat dan serangan bertubi-tubi yang dilanjutkan oleh orang Shikui itu selalu tak dapat berhasil, kalau tidak dielakkan tentu kena ditangkis secara tepat sekali oleh Kun Leong. Tidaklah mengherankan kalau semua serangan itu gagal karena Kun Leong sudah melindungi dirinya dengan gerakan ilmu silat sakti Im Yang Sin Kun bagian pertahanan. Si pengantuk yang memperhatikan dengan teliti gerakan Kun Leong, terkejut menangkap dasar-dasar ilmu silat Xiao Limpai, akan tetapi ilmu silat yang dimainkan pemuda itu hanya mempunyai dasar ilmu silat Xiao Limpai, sedangkan perkembangan dan gerakannya sama sekali tidak dia kenal. Padahal, biasanya dia boleh berbangga bahwa jarang ada ilmu silat yang tidak dikenalnya, apalagi ilmu silat yang berdasar Xiao Limpai. Ketika kakek pengantuk itu melihat betapa pemuda gundul itu sama sekali tidak membalas serangan temannya, namun semua serangan temannya itu sama sekali tidak pernah berhasil, tahulah dia bahwa temannya Shikui itu pun bukan lawan pemuda gundul yang amat aneh ilmu silatnya itu. Maka dengan gerakan ringan sekali seperti seekor burung terbang dia sudah meloncat ke depan, menyambar lengan temannya, menarik sambil berseru. Mundurlah, saudara Kui. Tubuh orang Shikui yang bermuka pucat itu tertarik dan melayang meninggalkan lawan. Kun Leong yang kehilangan lawan itu memandang kaget ketika melihat betapa tahu-tahu lawannya telah berganti orang, yaitu si pengantuk yang ia tahu amat lihai. Samwi benar-benar keras kepala dan ingin mengandalkan kepandaian untuk memaksakan kehendak sendiri. Kun Leong mencela, namun tetap siap siaga menghadapi lawan yang ia tahu tak boleh dipandang ringan itu. Orang muda, engkaulah yang keras kepala. Pergilah. Si pengantuk sudah menyerang,
Akan tetapi gaya serangannya jauh berbeda dengan gerakan kedua orang temannya tadi. Si pengantuk ini hanya menggerakkan tangan kirinya, dan ujung jari tangan kirinya melecut seperti ujung cambuk yang lemas, mengarah leher dan pundak Kun Leong. Pemuda itu terkejut bukan main. Biarpun serangan itu kelihatannya bersahaja dan tidak sungguh-sungguh, namun kepretan tangan itu mendatangkan hawa pukulan yang panas sekali. Tentu saja dia tidak berani menerima serangan sehebat itu, maka cepat dia pun mengerahkan tenaganya ke arah tangan, menggerakkan tangan kanannya menangkis jari-jari tangan lawan itu dan dari tangannya mengepul uap putih. Plak! Plak! Kakek pengantuk itu mencelat mundur dengan terkejut sekali. Ternyata bahwa lengan pemuda gundul itu mampu menangkis kepretan ujung jari tangannya, padahal dia tahu benar bahwa jarang ada orang Kang Ou yang sanggup menangkisnya tanpa terdorong mundur atau terluka tangannya. Pemuda itu menangkis dengan kekuatan dahsyat dan sama sekali tidak kelihatan menderita. Bahkan tangan pemuda itu mengeluarkan uap putih yang aneh. Lagi-lagi dia tadi telah mempergunakan Pek Inciang yang dipelajarinya dari Tiang Pek Ho Siang. Kalau lawannya terkejut dan terheran, Kun Leong juga kagum sekali ketika merasa betapa hawa tamparan ujung jari itu membuat lengannya tergetar hebat. Makin yakinlah hatinya bahwa lawannya ini benar-benar berilmu tinggi. Orang muda, terpaksa aku tidak boleh mengalah lagi kepadamu. Kakek pengantuk itu berkata, kedua lengannya bergerak dan terdengarlah suara berkerotokan seolah-olah seluruh tulang-tulang lengannya patah-patah. Kun Leong yang belum berpengalaman, memandang dengan mata terbelalak dan hati ngeri karena dia dapat menduga bahwa tentu kakek itu mengeluarkan ilmunya yang mujizat. Omitohut, harap tahan dulu, Tio Teh Hiap. Si pengantuk dan Kun Leong yang sudah siap untuk bertanding mati-matian karena maklum bahwa lawan tak boleh dibuat main-main, segera melangkah mundur dan menoleh. Kiranya Tian Ke Huisio sendiri, ketua Xiao Limpai yang telah berada di situ. Melihat kakek ini, si pengantuk cepat menjura dengan hormat diikuti dua orang temannya dan si pengantuk berkata, harap Tian Kek Suhu suka memaafkan kami. Tian Ke Huisio memandang Kun Leong dengan terheran-heran lalu bertanya, Yap Sicu, apakah yang telah terjadi? Kun Leong sudah merasa terkejut dan menyesal sekali karena ternyata bahwa tiga orang itu benar-benar mengenal ketua Xiao Limpai. Dengan terus terang dia menjawab, karena Teocu curiga kepada mereka dan mengira mereka datang untuk mengacau Xiao Lim Si, maka Teocu melarang mereka memasuki kuil sehingga terjadi pertengkaran. Huisio tua itu tampak kaget sekali. Engkau tidak tahu siapa yang kau tentang ini, Sicu? Dia kembali menghadapi si pengantuk dan menjura sambil berkata, harap Teh Yap sudi memaafkan Yap Sicu yang masih amat muda. Sesungguhnya Yap Sicu berniat baik untuk membela Xiao Limpai. Dia adalah seorang sahabat kami yang baik, dan Yap Sicu, ketahuilah bahwa Tai Hiap ini adalah Ban Kin Kui Tio Hok Guan dan Tio Tai Hiap ini adalah pengawal kepala yang mulia Panglima Besar Tehu. Si pengantuk yang ternyata bukan orang sembarangan itu mengangkat tangan ke atas mencegah ketua Xiao Limpai itu melanjutkan perkenalan itu sambil berkata, Lo Suhu, marilah kita bicara di dalam saja. Huisio itu mengangguk-angguk, kemudian mempersilakan mereka semua memasuki kuil. Kun Leong juga ikut masuk sambil memandang dengan penuh perhatian, diam-diam dia terkejut mendengar disebutnya nama Panglima Besar Tehu tadi. Kiranya kakek pengantuk itu seorang yang berpangkat tinggi. Dan mendengar julukannya, Ban Kin Kui, setan bertenaga selaksakati, dapat diduga bahwa kakek pengantuk itu tentu memiliki sinkang yang amat kuat. Biarpun dia belum pernah mendengar nama Ban Kin Kui Tio Hok Guan, namun melihat sikap ketua Xiao Limpai itu terhadap si pengantuk ini, dia mengerti bahwa kakek pengantuk ini tentu seorang tokoh Kang Ou yang terkenal. Memang demikianlah, kakek berusia 50 tahun yang kelihatan seperti seorang pengantuk itu bukanlah seorang biasa, melainkan seorang yang amat terkenal dan memiliki ilmu kepandaian tinggi. Nama besar Panglima Tehu siapakah yang tidak mengenalnya? Dan pengawal Panglima itu adalah si pengantuk ini yang merupakan pengawal paling setia, paling dipercaya oleh Panglima Te dan paling lihai. Melihat orangnya memang sama sekali tidak pantas kalau dia seorang kepala pengawal yang berkedudukan tinggi, lebih patut seorang pemalas yang selalu kurang tidur. Akan tetapi, pengawal itulah yang selalu mengawal sang Panglima ketika Panglima Besar Tehu melakukan pelayaran memimpin armada sampai jauh menyeberangi lautan dan menjelajah di negara-negara asing. Adapun dua orang temannya itu adalah dua orang pengawal yang menjadi anak buahnya.
Mereka juga bukan orang-orang biasa, melainkan kakak beradik seperguruan yang tentu saja sudah memiliki kepandaian tinggi untuk dapat diterima menjadi pengawal-pengawal Panglima Tehu. Si muka pucat itu bernama Kui Xiang Han, berusia 45 tahun sedangkan sutenya, si muka merah bernama Song Qin berusia 40 tahun. Ketika Tio Hokguan dan dua orang temannya memasuki kuil dan melihat dua buah peti jenazah, dia terkejut bukan main. Apalagi ketika mendapat keterangan bahwa peti-peti itu terisi jenazah Tiang Pek Ho Siang dan Tian Le Huisio. Ah, maafkan kami yang sama sekali tidak tahu akan hal yang menyedihkan ini dan berani datang mengganggu, katanya dan cepat dia bersama dua orang anak buahnya lalu menyalakan hio, dupa, dan bersembahyang di depan kedua peti mati dengan penuh hikmat. Setelah selesai sembahyang, tiga orang pengawal itu segera bertanya apa yang menyebabkan kematian dua orang tokoh Xiao Limpai itu. Tian Ke Huisio memejamkan mata dan menarik napas panjang sambil merangkap kedua tangan di depan dada. Omitohut, mati hidup manusia berada di tangan Tuhan, tidak ada yang harus disesalkan dalam menghadapi kematian seseorang. Akan tetapi, kalau Su meninggal dunia dengan wajar karena usia beliau sudah amat tua, adalah Sute Tian Le Huisio meninggal secara menyedihkan sekali. Dia lalu menceritakan betapa rombongan Piao Su yang tidak tahu menahu datang membawa peti yang terisi jenazah Tian Le Huisio yang terbunuh orang. Sungguh penasaran sekali. Tio Hokguan berseru. Ini merupakan tanda bahwa kaum sesat di dunia Kang Ou sudah mulai berani bergerak lagi. Tentu saja hati pengawal ini menjadi penasaran karena semenjak Panglima Tehu melakukan pembersihan, kaum sesat di dunia persilatan banyak yang terbasmi dan tidak berani sembarangan bergerak. Kini, wakil ketua Xiao Limpai terbunuh, berarti bahwa kaum sesat agaknya sudah mulai berani unjuk gigi dan merupakan tantangan tak langsung kepada pemerintah. Ketika diperkenalkan kepada tiga orang pengawal itu, Kun Leong lalu menjura dan berkata, harap Tio Tehiap bertiga suka memaafkan saya yang karena tidak mengenal telah bersikap kurang hormat. Orang si Tio itu memandang Kun Leong dengan mata hampir terpejam, kemudian mengangguk-angguk dan memuji. Yap Sicu tidak usah bersikap sungkan. Kami kagum sekali melihat kegagahan Sicu, dan tidak merasa heran setelah mendengar bahwa Sicu adalah putra tunggal Yap Chongsan yang kami kenal. Xiao Limpai boleh merasa beruntung mempunyai seorang sahabat seperti Sicu yang setia dan menjaga Xiao Limpai dengan gagah. Sebagai tamu-tamu yang dihormati, tiga orang itu dijamu makan oleh para pimpinan Xiao Limpai dan mereka pun tidak bersikap sungkan dan menerima undangan makan. Sungguh pun hidangannya hanya terdiri dari masakan tak berdaging yang bersahaja dan minumnya hanya air dan teh tanpa setetes pun arak. Kun Leong yang dianggap keluarga sendiri juga hadir. Setelah selesai makan, barulah ketua Xiao Limpai bertanya. Pinceng mengerti bahwa kedatangan Sambi tentulah membawa urusan yang amat penting. Pinceng harap Sambi tidak bersikap sungkan, dan biarpun di sini sedang tertimpa malapetaka, namun kami selalu siap untuk membantu Sambi. Maka harap Sambi suka menjelaskan urusan apa yang Sambi bawa dari kota raja. Tio Hokguan menarik napas panjang, agaknya sukar baginya untuk membuka mulut menceritakan keperluan kedatangannya. Akhirnya dia berkata setelah beberapa kali meragu. Memang benar apa yang Lo Suhu katakan. Kalau kami tahu bahwa di Xiao Limpai terjadi hal yang amat menyedihkan ini, tentulah kedatangan kami hanya khusus untuk melayat dan berkabung. Akan tetapi karena kami tidak tahu, sebaiknya kami berterus terang saja. Kami memang sedang melaksanakan tugas, Lo Suhu, dan kami datang sebagai utusan pribadi dari Panglima Te sendiri. Tian Ke Huisio cepat bangkit berdiri dan menjura penuh hormat kepada tiga orang itu. Pinceng dan para anak murid Xiao Limpai siap untuk melaksanakan perintah yang mulia Panglima Te. Terima kasih atas kebaikan Lo Suhu. Sebetulnya tidak ada permintaan sesuatu kepada Lo Suhu dan Xiao Limpai, hanya kami diutus melakukan penyelidikan dan mengingat akan luasnya pengaruh dan hubungan Xiao Limpai dengan dunia Kang Ou, kami ingin mohon bantuan Xiao Limpai dalam hal ini. Tian Ke Huisio menarik napas lega. Jelas, bahwa urusan itu tidak langsung menyangkut Xiao Limpai sehingga tidak akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan sikap ramah dia berkata, harap Tio Tehiap tidak bersikap sungkan dan ceritakanlah, bantuan apa yang dapat kami berikan kepada Tehiap demi terlaksananya perintah yang mulia itu. Tio Hokguan lalu bercerita dengan suara perlahan namun jelas.
Panglima Te telah kehilangan sebuah pusaka, belasan tahun yang lalu dan hal ini tadinya dirahasiakan saja dan tidak dibocorkan keluar karena telah diketahui bahwa yang mencuri dan melarikan pusaka itu adalah seorang pengawal Panglima sendiri. Diam-diam Panglima mengutus orang-orang kepercayaannya untuk melakukan pengejaran dan mencari pengawal yang mencuri pusaka itu. Namun semua usaha sia-sia belaka, sampai terdengar kabar bahwa pengawal yang berkhianat itu ternyata telah kehilangan pusaka yang dicurinya, dan kabarnya pusaka itu hilang tenggelam di sungai Huangho. 10 tahun yang lalu, pengawal khianat itu terbunuh bersama anak buahnya yang telah menjadi bajak sungai, dan pusaka itu masih belum diketahui berada di mana. Hanya ada kabar angin yang mengatakan bahwa pusaka itu telah diangkat dari dasar sungai, akan tetapi tidak seorang pun tahu siapa yang membawanya. Kemudian kami mendengar berita pula bahwa pada saat pengawal khianat dan anak buahnya tewas, di sekitar daerah itu tampak bayangan Siang Tok Moli. Kami masih meragukan semua berita itu dan mengingat akan pengetahuan Lo Suhu yang amat luas, kami sengaja datang menghadap mohon petunjuk. Jantung Kun Leong berdebar tegang mendengar penuturan itu. Tidak salah lagi tentu bokor emas yang dimaksudkan oleh Tio Hokguan ini. Dia mendengar disebutnya nama Siang Tok Moli. Teringat dia kepada Bi Kiok yang manis. Bi Kiok tentu sekarang telah menjadi seorang dara yang cantik manis. Dan dara itu pernah menolongnya, 2 kali malah telah menolongnya. Pertama ketika bersama mendiang kakeknya, Bi Kiok menyelamatkannya dari gelombang air sungai Huangho. Kedua kalinya ketika Bi Kiok membebaskannya pada waktu dia menjadi tawanan para tokoh Pek Lian Kau dan ketua Wi Hongpang. Betapa manisnya anak itu. Kun Leong tak sengaja tersenyum ketika membayangkan wajah Bi Kiok. Melihat pemuda gundul itu tersenyum-senyum, diam-diam Tio Hokguan melirik dengan penuh perhatian dan selidik. Sementara itu, Tian Ke Huisio sudah berkata, Pinceng sendiri tidak pernah mendengar akan urusan itu, Tai Hiap. Akan tetapi Pinceng akan mengumpulkan semua anak murid dan memperingatkan mereka agar memasang mata telinga, juga bertanya-tanya di dunia Kang Ou kepada para sahabat. Tentu saja kami akan segera melapor kalau ada berita bahkan Pinceng akan memerintahkan kepada para anak murid untuk membantu Tai Hiap mendapatkan kembali pusaka itu. Terima kasih atas kebaikan hati Lo Suhu. Yap Sicu, agaknya Sicu mempunyai suatu pendapat yang ada hubungannya dengan urusan ini, bukan? Kun Leong yang sedang termenung membayangkan wajah Bi Kiok yang manis itu, terkejut mendengar teguran ini. Saya hanya merasa heran mengapa seperti yang seringkali saya dengar, di dunia Kang Ou banyak terjadi perebutan pusaka-pusaka. Pusaka apa pula yang Tai Hiap ceritakan tadi? Sebuah senjatakah ataukah sebuah kitab? Benar sekali pertanyaan itu, Pinceng sendiri pun perlu mengetahui apa macamnya pusaka yang hilang itu. Tian Ke Huisio berkata, pusaka dari Teciang Kun itu adalah sebuah bokor emas kuno yang amat berharga. Sebuah bokor emas? Tian Ke Huisio berkata sambil mengangguk-angguk. Kalau hanya emas yang merupakan harta, mengapa orang-orang gagah di dunia Kang Ou sampai berebutan? Sungguh tiada bedanya dengan para perampok saja sikap ini. Kun Leong berkata lagi, diam-diam jantungnya makin keras berdebar karena ternyata dugaannya tepat, pusaka yang dimaksudkan itu adalah bokor emas yang telah dia sembunyikan. Tio Hokguan menghela napas panjang. Agaknya engkau tidak tahu, Yap Sicu. Kalau hanya emas belaka, kiranya Panglima Te tidak akan menyimpannya dan menganggapnya sebagai sebuah pusaka yang berharga. Kami hanya mengharapkan bantuan Lo Suhu, juga bantuan Yap Sicu yang kami anggap sebagai orang sendiri sehingga kami ceritakan semua tentang pusaka. Jangan khawatir, Tai Hiap. Setelah kami selesai dengan perkabungan kami, tentu kami akan bekerja keras membantu melakukan penyelidikan tentang bokor emas itu, kata Tian Ke Huisio. Saya pun akan berusaha membantu, Tio Tai Hiap. Saya akan membantu menyelidiki dan kalau saya beruntung dapat menemukan benda pusaka itu, tentu akan saya persembahkan sendiri kepada Panglima Tre yang mulia. Tio Hokguan mengaturkan terima kasih. Kemudian bersama kedua orang pembantunya, dia segera berpamit dan meninggalkan kuil yang sedang berkabung itu. Kun Leong tetap tinggal di dalam kuil, membantu persiapan yang diadakan oleh Xiao Limpai untuk menerima kedatangan para tamu yang tentu akan membanjiri Xiao Limsi untuk memberi penghormatan terakhir kepada jenazah 2 orang tokoh besar itu. Selain merasa berkewajiban untuk membantu, juga Kun Leong sengaja hendak menanti dengan penuh harapan ayah bundanya akan datang pula ke Xiao Limsi.
Ayahnya adalah murid Tiang Pek Ho Siang dan bekas tokoh Xiao Lim Pai. Dia merasa yakin ayahnya akan datang kalau mendengar akan kematian Tiang Pek Ho Siang dan Tian Lei Huixio yang menjadi suhengnya. Selain mengharapkan kedatangan ayah bundanya di kuil Xiao Lim Si, juga Kun Leong ingin sekali melihat dan bertemu dengan para tokoh Kang Ou yang diduga tentu akan datang memberi penghormatan terakhir kepada jenazah seorang tokoh besar seperti Tiang Pek Ho Siang. Kita tinggalkan dulu kuil Xiao Lim Si yang sedang berkabung dan mari kita tengok keadaan pendekar sakti Chia Keng Hong dan keluarganya yang merupakan tokoh-tokoh penting dalam cerita ini. Bersambung ke bab 8. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.